Tangis Uya-Kuya pecah di halaman rumahnya ketika pertama kalinya kemarin ia dan keluarga datangi rumah Pasca di Jarah Masa sebulan yang lalu. Uya-Kuya tak hanya meratapi kondisi rumahnya yang berantakan dan rusak serta tak tersisa apapun, tapi juga tulisan di tembok rumahnya yang bernada hujatan. Kalbu Uya-Kuya terasa perih bak disayat sembilu, karena tulisan bernada hujatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada dirinya, tapi juga kepada istri dan anak-anaknya. Kesedihan Uya-Kuya juga merasuk kalbunya ketika kaca jendela rumahnya yang memiliki kenangan bersama almarhum. Ayahnya juga kondisinya kini telah hancur. Benarkah ini cobaan terberat yang pernah dirasakan Uya-Kuya dan Astrid selama ini? Dalam kondisi tertimpa tragedi penjarahan oleh massa, apa pula yang membuat Uya-Kuya dan Astrid masih ikhlas membantu sesama, seperti memulangkan jenazah TKI dari luar negeri? Seperti apa pula aksi Uya-Kuya yang telah disakiti, tapi masih mau memaafkan para penjarah rumahnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Betapa perihnya kalbu Uya-Kuya dan Astrid ketika kemarin mereka untuk pertama kalinya mendatangi rumahnya di bilangan Jakarta Timur Pasca di Jarah Masa. Air mata Uya-Kuya pun tumpah ketika tiba di halaman rumah mereka dan disuguhkan oleh berbagai tulisan-tulisan yang menghujat di dinding rumah mereka. Dengan mata berkaca-kaca, Uya-Kuya membaca salah satu tulisan tersebut. Ia mengatakan tidak setuju dengan tulisan tersebut, lantaran yang dihujat adalah keluarganya, istri, dan anak-anaknya. Ia pun memohon agar jangan menghina keluarganya, anak-anak, dan istrinya, karena mereka tidak bersalah apa-apa. Uya meminta agar cukup menghujat dirinya saja, jangan sampai keluarga tercintanya. Waduh, ini kata-kata sih kalau ini gue nggak setuju ya. Nanti di-beep kan ya. Buat lo dan keluarga lo Uya-Kuya. Nah ini. Nah ini. Ntar biar. Gue. Udah dong, gue aja ngomong. Tenang. Silakan maki-maki saya. Kalian mau fitnah saya apapun. Kalian marah sama saya, tapi jangan hina keluarga saya. Jangan hina anak-anak saya. Saya aja sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya? Lalu, kalbu Uya-Kuya kemudian seakan terguncang ketika ia melihat jendela rumahnya yang ditutupi kaca tebal telah pecah berantakan. Padahal kaca tersebut memiliki kenangan luar biasa bersama almarhum ayah tercintanya. Uya mengenang bahwa kaca tersebut ia beli sendiri dan ketika mencari kaca tersebut ditemani oleh almarhum ayahnya. Uya mengaku sudah kehilangan kontak penjual kaca tersebut dan berharap sang penjual akan menghubungi lagi agar ia bisa membeli kaca tersebut untuk dipasang di rumahnya. Seperti inilah kisah Uya-Kuya melihat kondisi rumahnya yang telah habis di Jarah Masa. Ini kaca ini kalau kita lihat ya, kita ingat kaca ini. Ini tebel banget ya. Ini tebel banget dan perjuangan mencari kaca ini butuh waktu lama untuk memikirkan apa yang cocok dan pantas buat rumah ini. Dan kaca ini saya cari bersama almarhum ayah saya pada saat itu. Kita dapat kalau nggak salah daerah Fatmawati itu saya sampai sekarang nyari lagi kontaknya, kita di telepon saya udah berhari-hari bingung siapa yang waktu itu buat kaca ini biar kita bisa bangun lagi. Kalau ada yang ngerasa pernah saya pesan atau beli kaca ini, hubungin saya mau benerin ini. Sebelumnya, tim Intens Investigasi sempat mengikuti kegiatan Uya-Kuya dan istrinya di daerah Jember, Jawa Timur untuk melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saat itu, Astrid menyebut bahwa dirinya selalu merasa senang jika dirinya memberi manfaat bagi banyak orang. Tak hanya itu, Astrid dan Uya-Kuya pun menceritakan perasaan takutnya ketika rumah mereka dijarah. Mereka pertama kali keluar rumah
mendatangi Masjid Istiqlal dan sambutan masyarakat di Masjid Istiqlal ketika itu membuat mereka terkejut. Rasa takut yang mencengkram kalbu mereka perlahan-lahan sirna. Apa yang mereka takutkan justru kebalikan dengan apa yang mereka alami kini. Setelah perjalanan dari jam 12 Jakarta, Surabaya ke Jember, sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 8. Pendapat. Berarti 8 jam perjalanan sampai Ambulu. Kita di rumah Miss Yuni dulu. Kita dihidangkan makanan-makanan enak nih. Baksonya enak, rawonnya enak. Dan nanti setelah ini baru kita akan mengunjungi Lilis. Ya, kita ke rumah Mbak Lilis yang pernah 2 tahun yang lalu saya pulangkan ke sini dalam keadaan koma, lumpuh, dan lain sebagainya karena tabrak lari. Dan Lilis ngabarin kita udah sembuh, udah bisa bangun, udah bisa jalan, udah bisa ngomong sekitar 6 bulan yang lalu. Dan kita nih baru sempat menengok Lilis. Dan nanti malam jenazah Rifa akan tiba. Sekarang udah sampai Surabaya, perjalanan ke Jember lagi 4 jam. Nanti kita akan pemulangan jenazah Rifa dari TKW atau PMI asal Hong Kong yang akan kita pulangkan. Ini kerjasama antara Miss Yuni, para donatur, dan saya juga pribadi. Jalanan hatiku ya, spiritualku. Ketika kan habis masalah itu kan saya langsung besok ke Istiqlal. Sholat di situ tuh rasanya. Oh, belum. Itu pertama kali kita berani keluar tuh. Dan ada ketakutan loh awalnya. Maksudnya kan karena hebohnya itu kan kita takut ya nanti dilihat orang gimana apa. Tapi enggak. Selain sholat orang pada sabar ya, pasti sampai itu langsung. Oh ini berarti nggak seperti yang kita bayangkan. Berarti memang udah yang di sini udah direncanakan, orang-orang malah lebih banyak sabar sholat, nggak ada yang berani ganggu apa, udah selesai baru sabar Bu. Ini langsung. Uya Kuya dan istrinya menceritakan keheranan mereka terkait barang-barang di rumahnya yang dijarah massa, padahal barang-barang berukuran besar seperti piano besar, kursi pijat, dan kloset, dan sebagainya. Seorang warga yang terkesan dengan kebaikan Uya Kuya dan Astrid mempertanyakan sikap hati Uya Kuya dan istri. Pasalnya, di tengah musibah yang dialami, mereka justru masih membantu orang lain, memulangkan jenazah TKI dari luar negeri. Astrid pun mengakui bahwa ini ia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Uya Kuya juga mengaku bahwa peristiwa itu adalah ujian terberat yang pernah ia rasakan dalam hidupnya selama ini. Lantas, barang-barang apa saja yang diharapkan oleh Uya Kuya agar dikembalikan oleh penjara? Piano segede. Piano ya. Sama ini loh, kursi pijat gimana caranya coba? Berat itu. Berat, orang sampai kloset, cuci tangan. WC itu apa tuh? WC buat Kloset. Bongkarnya gimana? Jadi grand piano itu dibawa keluar? Grand piano dibawa keluar. Tapi nggak dibalikin? Apa? Belum dibalikin? Belum. Padahal Nggak tahu itu dibawa kemana. piano kalau digeser dikit udah suaranya udah nggak enak kan? Tunnya berubah. Dan berat loh. Itu grand piano loh, Mas tahu kan kebayang Iya. gimana cara bawanya? Aku lihat di TV soalnya. Itu aku sampai mikir gimana ini orang bawanya. Ya. Itu kan netizen yang terprovokasi aja. Kita kalau aku jujur malah sekarang lebih kuat lagi. Pas kembali lagi ke ini aku ngerasa wah aku harus lebih awas lagi, lebih kuat lagi. Ya bisa lebih banyak bantu orang itu udah rasanya di dada tuh udah wah pokoknya abis ini kita harus lakukan hal ini lagi, bantu orang lagi. Itu malah aku masih hati itu kamu dari apa itu? Alhamdulillah. Kamu gimana ya? Ini cobaan terberat yang pernah kita alami, nggak pernah kebayang. Cuman ya justru kita bersyukur alhamdulillah Tuhan ngasih cobaan ini. Mudah-mudahan ini ya cobaan yang paling berat yang Tuhan kasih kita. Ya udah kita udah lewatin ini itu intinya. Ya mudah-mudahan ada satu petunjuk lain di kemudian hari ya. Pasti ada hikmahnya lah. Iya. Kita sudah melewati ini dan kita selamat lah istilahnya. Kita nggak depresi, kita nggak apa. Kita bawanya ya itulah mungkin terbesarnya adalah kata ikhlas. Mungkin orang gampang ngomong ikhlas tuh gampang sekali, udah ikhlas. Tapi menjalaninya tuh. Tapi sekarang ikhlas udah wes gimana caranya? Cuman pas kucing-kucing itu ya kita pengen balik piala-piala penghargaan, foto-foto pernikahan tuh sekarang belum ketemu yang foto aku nggak tahu
Tak kasih tahu. Ada yang mengembalikan mangkok. Buat mangkok. Hari ini ada yang bilang saya ngambil mangkok, mohon maaf. Dibalikin mangkoknya. Foto pernikahan album ini kan buat apa sih? Nggak tahu. Sama mereka yang pakai buat apa? Ngefan mas. Ya saking fansnya mas. Mengejutkan, tangis Uya Kuya pecah saat pertama kali menengok rumahnya usai dijarah massa. Lantas, apa yang membuat Uya Kuya memaafkan pelaku yang menjarah rumahnya? Tragedi penjarahan oleh massa yang terjadi di rumah Uya Kuya dan Astrid berujung pada proses hukum di ranah kepolisian. Di tengah proses hukum tersebut, pernyataan yang mengejutkan Justeru dilontarkan oleh Uya Kuya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan orang-orang yang menjarah isi rumahnya. Bahkan Uya Kuya dan Astrid memaafkan seorang nenek tetangga rumahnya yang saat aksi penjarahan mengambil 1 unit ASE indoor di rumahnya hingga berujung dirinya ditahan. Uya Kuya bahkan menemui nenek tersebut di Polres Metro Jakarta Timur. Uya Kuya lah yang mengajukan restoratif justice agar proses hukum atas nenek ini dihentikan. Karena mereka tahu betul kondisi nenek yang telah ditangkap polisi tersebut. Mengetahui bahwa nenek diberikan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum, nenek tersebut menangis dan memeluk Uya Kuya dan Astrid sambil mengucapkan terima kasih. Bebas ibu udah nggak dilanjutin. Nah, gue jangan nangis lagi. Udah jangan nangis lagi. Kita maafin ibu, kita maafin. Jangan lupa dokumennya mana? Dokumentasi. Dengan kayak gini yang penting Jujur. Ya. Apa jujur nggak kembali ke Dubai? Iya. Udah benar. Udah. Dan salam nanti kapan kita mampir ke rumah ibu ya? Ya, rumahnya dekat rumah saya kan? Kecamatan Karapidang. Iya. Saya udah. Bu RT, makasih. Ya. Ya enggak dimaafin kok. Maafin. Kasihan ibunya juga. Dimaafin. Kan enggak maksud. Ya, nggak ada maksud. Cuman nemu ya. Dimaafin sekali. Dimaafin udah ibu jangan nangis lagi. Nih. Buat jajan cucu nih bu. Kok gimana orang itu? Udah jatuh masih bahaya lagi. Buat jajan cucu. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya, tadi membawa apa sih AC ya, AC yang di dalam rumah itu indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tadi tanya ke pihak polisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban, saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini. Saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Gitu. Terus terang saya ini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame, kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya
fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga-duga lain saya nggak tahu juga, saya itu urusan di urusan polisi. Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga katanya sehari cuma 30.000. Saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil polisi, tangkapan polisi pada saat itu. Saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibunya. Masyarakat Jember, Jawa Timur mengecam aksi anarkis massa yang melakukan penjarahan dan pengerusakan di rumah Uya Kuya dan Astrid di Jakarta. Pernyataan bernada kecaman itu datang dari masyarakat Jember lantaran mereka merasakan kebaikan Uya Kuya, terutama keterlibatannya yang getol membantu memulangkan TKI bermasalah dari luar negeri, termasuk beberapa dari Jember. Beberapa warga Jember yang menyampaikan kecaman terhadap massa yang menjarah rumah Uya Kuya tersebut diantaranya datang dari Rofik Alwi. Rofik Alwi merasa prihatin sekaligus mengutuk keras aksi penjarahan yang terjadi rumah Uya Kuya. Tak hanya itu, Rofik juga mendukung sepenuhnya semangat Uya Kuya untuk kembali aktif sebagai anggota DPR pasca ia dinonaktifkan oleh DPP, partai pengusungnya. Pernyataan bernada kecaman juga datang warga Jember lainnya, Abu Salam. Ia mengecam aksi penjarahan massa hingga pengrusakan di rumah Uya Kuya. Menurutnya, rumah dan harta benda Uya Kuya yang dijarah tersebut justru bukan didapatnya dari jabatan sebagai anggota DPR yang belum genap setahun dijalaninya, melainkan dari hasil jerih payah Uya Kuya selama belasan tahun berkiprah di panggung hiburan. Uya Kuya dan Astrid pun merasa terharu dengan aksi solidaritas masyarakat Jember yang mendukung mereka usai tragedi rumahnya dijarah massa. Melihat dengan secara langsung, saya juga prihatin dengan adanya kejadian yang menimpa beliau. Ya, katanya dia mengikhlaskan, bahkan ini adalah musibah. Oleh karena itu kami selaku mewakili masyarakat, ya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Ini sangat prihatin sekali, karena kadang-kadang masyarakat itu dengan adanya berita-berita mesot, berita-berita yang tidak meyakinkan, masyarakat kadang-kadang melihatnya hanya secara sekilas, tetapi tidak melihat secara kebenarannya. Oleh karena itu kami sangat prihatin melihat kejadian seperti yang dialami oleh Mas Kuya Kuya. Karena semuanya perbuatan itu ya tidak semestinya lah. Tentunya kami terus memberikan support ya kepada Mas Kuya Kuya terus untuk menjalankan kedewanan sebagai mana mestinya, dan kami juga memberikan support kepada beliau ya, bahwa beliau itu sangat ikhlas apa yang sudah terjadi, dan beliau perlu kami berikan dukungan spiritual untuk senantiasa ikhlas di dalam menghadapi, sabar di dalam menghadapi musibah seperti ini. Ya, yang terjadi pada Bang Uya Kuya dan Mbak Astrid, kami melihatnya itu sebagai satu fenomena yang sangat disayangkan menurut kami, karena sebetulnya tidak semua anggota dewan itu juga bersalah ataupun memiliki kekurangan yang disengaja. Saya rasa Bang Uya Kuya itu kemarin secara spontanitas aja di dalam melakukan kegiatan di gedung DPR yang kemudian berdampak kepada penjarahan di rumah beliau. Bang Uya itu baru jadi DPR sekitar 8 bulan. Selama ini beliau artis, otomatis harta yang ada pada beliau ini merupakan hasil jerih payah beliau sebagai public figure atau artis di ibu kota, di Indonesia tercinta ini. Suatu bentuk protes yang kelewatan sehingga menjadi sangat keluar dari jalurnya, menjadi satu kejahatan
yang di situ bentuknya penjarahan yang berujung kepada kriminalitas di situ. Yang ini yang kami sayang, ini mungkin hanya keplesetnya itu bukan kepleset yang disengaja loh ya, namanya kepleset nggak sengaja ya. Jadi pada saat dan situasi yang kurang beruntung aja kemarin beliau. Ya, walaupun ini bukan dapil saya di Jakarta dan luar negeri, ini dapil ini Jember. Tapi saya sama Jember sudah kayak punya kedekatan sendiri karena kebetulan ada beberapa kasus dan beberapa masyarakat Jember yang pernah saya bantu dan nggak tahu ya emang kayak Allah dari beberapa tahun yang lalu menunjukkannya yang minta tolong saya kebanyakan orang-orang Jember, Bondowoso, Banyuwangi ya kan? Dan sekitarnya dan hari ini kita kesini dan alhamdulillah masyarakat Jember sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu, terima kasih Yang, terima kasih Pak Ustaz. Ya perasaan bahagia, terharu, alhamdulillah lah pokoknya. Support terus. Semangat Bang Uya. Bang Uya dan Mbak Asti tetap semangat, tabah. Beliau ternyata ikhlas banget dengan semua yang terjadi. Insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Kebaikan-kebaikan beliau nanti untuk di parlemen lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.